Mama, kenalin, ini Tante Ara. Nah, misalnya Tante Ara jadi mau baru Ica. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang nasib Kirana yang akan melakukan misi balas dendamnya di series Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap. Sebelum kita membahas apa yang terjadi pada episode 3, kita akan membahas tentang detail yang ada pada episode 1 dan 2 kemarin, biar kalian paham apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada episode 2 bagian A, di saat acara Gala Sumbangsih Raya, MC menceritakan sejarah dari kursi kerajaan yang akan dilelang, di mana kursi ini memiliki sejarah yang sangat kelam. Sultan Giri harus mati akibat diracun oleh gundiknya sendiri. Sultan mati di atas kursi ini akibat diracun oleh salah satu gundiknya. Perlu dipahami, arti gundik bisa diartikan sebagai selir atau istri yang tidak sah. Dan yang paling menarik, ekspresi dari Sandra tak kalah mendengar hal tersebut. Akibat diracun oleh salah satu gundiknya. Sandra seolah-olah menyimpan berbagai macam rahasia. Kita menilai adegan ini merupakan Easter egg atau sebuah petunjuk di mana Sandra telah melakukan hal yang kotor untuk menguasai tahta sebagai pemimpin dari PT Mustaka. Hal yang paling mencolok saat Sandra berkonsultasi dengan Robert, di mana Robert mengeluhkan empati publik yang kini mengarah kepada Kirana. Jika semua ini bisa membahayakan rencana mereka. Simpati itu tidak melekat di kamu dan anak kamu. Kamu yang menentukan. Saat bom itu meledak, akan merusak masa depan kita atau tidak. Di sini sudah sangat jelas jika ada sebuah konspirasi antara Sandra dan lawyer keluarga dari Kinara yang diwakili oleh Robert. Dan yang paling perlu diperhatikan, saat episode 1 bagian A, papanya Kinara berencana untuk menceraikan Sandra. Pastinya papanya Kirana akan mengurus perceraian tersebut kepada Robert, sama layaknya Kinara yang akan berencana menggugat cerai dari Andreas. Dan setelah adegan papanya mengutarakan rencana perceraian itu, di dalam seriesnya diceritakan papanya Kinara telah meninggal dunia. Apakah papanya Kinara mati akibat diracun oleh Sandra? Dan ini semua sama seperti cerita dari Sultan Giri yang diceritakan oleh MC saat Gala Sumbangsih Raya. Akibat diracun oleh salah satu gundiknya. Jadi bisa disimpulkan, Sandra bertugas untuk menyingkirkan papanya Kinara. Jadi gimana Pak? Kita harus gimana? Kalian gak bilang ke yang lain kan? Dan Robert bertugas untuk memasukkan surat wasiat yang dibuat oleh papanya Kinara soal harta dan warisan. Karena sangat terasa janggal seorang anak kandung tidak memiliki sepeser pun saham di perusahaan papanya. Putri tiri saya, anak dari Sandra Ayu, Aluna Aulia. Dan ini semua sempat dikatakan oleh Robert ketika dia sangat khawatir jika andai Kinara suatu saat nanti akan menuntut mereka. Kok bisa ya? Warisan itu jatuh ke tangan orang yang bukan anak kandung. Siapakah orang yang akan menjadi target Kinara? Dalam foto ini sudah terlihat jelas. Namun ada yang menarik, bagaimana di sini ada foto Miranda. Apakah Miranda akan menjadi target Kinara selanjutnya? Terlebih kalau kita ingat pada episode 2, Ibu Lani mengatakan jika Miranda telah meninggalkan ibunya Kinara di saat PT Mustaka sedang terpuruk. Tapi buktinya apa? Bu Miranda pergi juga kan akhirnya? Meninggalkan Mustaka yang lagi hancur-hancurnya waktu itu. Dan apakah ini artinya Kinara akan melakukan hal yang sama kepada Miranda? Karena perlu kita pahami, villain atau musuh dalam series ini, dia adalah orang-orang yang terdekat dengan Kinara. Sandra, Andreas, Aluna, bahkan Robert, pengacara keluarganya sendiri. Lalu apa yang akan terjadi pada episode 3 nanti? Pada episode 2, Roy melaporkan kepada Sandra jika Arunika yang dipimpin oleh Miranda sedang mengalami kenaikan. Dari peristiwa ini,
Sandra hanya bertanya kepada Roy siapa CEO Kita Beauty. Dari pertanyaan itu, apakah Sandra akan memberanikan diri untuk bertemu dengan Miranda hanya untuk bertanya siapa CEO dari Kita Beauty? Atau di sini Sandra akan melakukan penawaran dengan Miranda untuk menyingkirkan Kirana. Dan sementara itu Aluna terlihat melakukan kekerasan kepada dua orang wanita. Dia adalah Rona yang diperankan oleh Ryuka Bunga. Dan di sebelahnya dia adalah Baby. Kemungkinan mereka berdua mendapatkan kekerasan dari Aluna, di mana pada episode 1 Aluna juga sering melakukan hal yang sama kepada Pak Arna. Rona yang mendapatkan perlakuan tidak pantas dari Aluna membuat dia menyebarkan beberapa video tentang Aluna yang berujung Aluna melaporkan Rona kepada polisi. Karena terus nge-spill video baru, gue takut Baby udah ngapain sama Aluna. Dan ini mendapat kekhawatiran tersendiri bagi Melly. Melly meminta Kinara untuk membantu Rona. Momen ini dijadikan oleh Kinara untuk kembali mengadu domba Andreas dan juga Aluna. Berani cabut dari sini, jangan harap gue bakal balik sama lo. Di mana Kinara meminta Andreas untuk mencabut laporan yang Aluna buat soal Rona. Apa yang bisa aku bantu? Aku nggak bisa ngeliat orang lemah ditindas. Mungkin kamu harus coba ngobrol sama Aluna. Dan sebagai gantinya, mungkin Andreas akan mendapatkan posisi dan investasi dari perusahaan Kita Beauty. Lu ngaku aja, lu kayak gini karena investor lu tuh sebenarnya Kinara. Andreas yang sudah tersingkir dari PT Mustaka. Terlebih pada episode 2, Sandra sudah memecat Andreas. Pastinya dia akan melakukan permintaan dari Kinara. Dan itu cukup membuat Aluna kembali murka kepada Andreas. Berani cabut dari sini, jangan harap gue bakal balik sama lo. Ditambah Kirana yang selalu ada di mana Andreas berada. Ini bisa terlihat ketika Aluna kembali marah besar kepada Andreas saat mereka berdua berada di parkiran klub malam. Yang besar kemungkinan Kinara juga ada di sana, sehingga akan terjadi pertengkaran antara Aluna dan juga Kinara seperti pada episode 2. Dan besar kemungkinan juga pertengkaran ini dilerai oleh Dr. Dirga yang kebetulan juga dia ada di tempat itu, yang pada akhirnya Kinara dan Dr. Dirga kembali bertemu setelah pertemuan yang singkat saat di rumah sakit dahulu. Mama, kenalin, ini Tante Ara. Nah, misalnya Tante Ara jadi mau baru Ica. Apakah Kinara akan mau memenuhi keinginan dari Elisa, di mana Elisa sendiri pernah bertemu dengan Kinara? Saat episode 2, Ibu Lani memberitahu Kinara jika Ibu Lani dititipi cucu oleh temannya. Halo, cucu temannya ibu. Sejak kamu pindah rumah baru, ibu ngejagain anak. Bahkan Elisa diajak oleh Kinara untuk bermain di rumahnya sambil menikmati es krim. Melihat hal ini, maka bukan hal yang aneh ketika Ibu Lani akan mendukung hubungan Dr. Dirga dengan Kinara. Non berhak menerima perasaan itu. Berhak untuk bahagia lagi. Karena Ibu Lani kenal dekat dengan ibunya Dr. Dirga. Cucu temannya ibu. Apakah Kinara akan mau memenuhi keinginan dari Elisa? Kita tunggu saja di episode 3 nanti. See you the next video. Bye-bye.